Ini fenomena apa ini ya? Menurut saya ini ada rangkaian runtutan fenomena. Setidaknya Gibran dan Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan lah. Bahkan juga Gibran juga sudah tidak disapa oleh Pak Luhut. Dan bahkan pada saat lalu Maurwar Sirait hanya menampilkan foto Pak Prabowo Subianto dan Gibran tidak ditampilkan. Ini juga sudah kode-kode lah setidaknya ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang serius ya. Ada apa dengan Gibran? Nah, jadi tidak hanya satu kali saja loh di mana menteri-menteri dari kabinet Pak Prabowo Gibran itu lupa itu mencantumkan nama lah atau bahkan menyapa wapres lah dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya dari Pak Luhut saja. Ya, kemungkinan Pak Luhut mungkin lupa ya, kemungkinan sih. Atau Maurwar pada saat lalu lupa dan juga ngeles. Kalau kita lihat pada saat lalu Maurwar Sirait bahkan juga tidak menampilkan foto Gibran Rakabuming Raka. Melainkan kalau kita lihat dari sini hanya menampilkan foto dari Pak Prabowo saja selaku presiden. Bahkan pada saat lalu Maurwar Sirait hanya tegak lurus kepada Pak Prabowo Subianto dan lain sebagainya lah kalau kita lihat dari pemberitaan memang seperti itu. Nah, ini juga ada yang cukup mengejutkan, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan setidaknya lupa menyebut nama wapres. Nah, ini disengaja atau tidak ya? Ya, memang ini sangat mengejutkan sekali sih. Seharusnya kan ya Pak Prabowo dan Gibran, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, Pak Jokowi dan Pak JK dan lain sebagainya seharusnya juga sudah mengetahui hal ini ya. Apakah ini juga Pak Luhut lupa dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini hanya video potongan dan sebagainya. Yang ternyata saya juga mencari-cari sumber artikel dari media-media mainstream juga ternyata memang ada. Ternyata ini memang beneran Pak Luhut Binsar Panjaitan ini tidak menyebut nama Wapres Gibran atau tidak menyapa Wapres Gibran. Seperti ini videonya. Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Memang ini kelupaan atau seperti apa saya juga tidak tahu. Yang jelas sudah ada dua momen ya, setidaknya Maurwar Sirait bahkan pada saat lalu hanya menampilkan foto Pak Prabowo Subianto dan foto Gibran tidak ditampilkan, dan Pak Luhut Binsar Panjaitan bahkan juga hanya menyapa Presiden Prabowo. Nah, jadi dua momen ini ya, apakah memang kebetulan ataukah Maurwar Sirait setidaknya bermain dua kaki dan Pak Luhut juga? Ya, kita tidak tahu. Nah, ini dikomentari oleh Yusuf Dundung. Momen wapres nggak disebut dalam sambutan Opung Luhut, Fufafa nggak dianggap. Ya, semuanya juga beropini demikian ya. Apakah Fufafa di pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu sudah mulai tidak dianggap ya? Bahkan dari sini ada pemberitaan ya dari Tribun, tak disebut namanya, Wapres Gibran sorot tajam dengar paparan Luhut Binsar saat menyerahan DIPA 2025. Nah, terdapat momen menarik saat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA pada Selasa 10 Desember, mana Luhut tidak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat membuka pidatonya di hadapan Presiden Prabowo. Luhut hanya menyapa Presiden Prabowo dan para menteri yang hadir dalam acara tersebut. Di sisi lain, Wapres Gibran terlihat memberi sorot tajam saat mendengarkan paparan Luhut. Meski demikian, Luhut dan Gibran terlihat akrab setelah acara berakhir. Keduanya bahkan saling melemparkan senyum di atas panggung. Ya, seperti itulah ya, kemungkinan lupa lah ya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi ini juga momen yang cukup aneh bin ajaib ya. Dan kalau kita lihat Maurwar Sirait pada saat lalu juga bahkan tidak menampilkan foto Gibran dan lain sebagainya. Ini juga sangat bos sekali, di mana ada dua momen yang setidaknya sih Gibran tidak dianggap ya sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Ini sangat mengejutkan. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Berta.
Sebenarnya kemarin itu Gibran hanya untuk menarik pendukung Jokowi aja supaya Prabowo menang. Lah orang-orang dalam partai itu semua pecahan dari Golkar, didikan Soeharto. Ya elah, kan dah opung sementara bocah mau disebut pain. Waduh, apa enaknya ya posisi tinggi tapi dianggap ya Gibran seolah tak ada gua. Luhut seorang politisi senior yang kita lihat sudah melalui perjalanan panjang sebagai prajurit. Dia paham betul kemampuan seorang, apalagi memahami karakter orang lain. Padahal yang jadiin wapres juga didukung opung. Berani nggak bapak pecat LBP? Uang kerja Gibran kayak kuli cuma bagi-bagi beras. Ya kalau kita lihat sih semuanya ya mulai dari nol ya. Pak Prabowo Subianto juga sampai saat ini ketika menduduki posisi tertinggi juga dimulai dari nol, menjadi prajurit, terus berkonsentrasi pada pilpres yang lalu, dan bahkan juga tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali baru bisa memenangi konsentrasi pemilihan presiden pada 2024. Dan itu juga tidak mudah. Dan Gibran, walaupun belum cukup usia, juga tiba-tiba ada perubahan usia minimum capres-cawapres di MK, dan ternyata di situ juga ada pamannya, dan saat ini menjadi wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia. Ini juga sangat wow sekali. Karir Gibran sangat melesat sekali ya. Dari Pak Luhut juga seperti itu, dimulai dari nol. Jadi tidak mudah sekali untuk menjadi wakil presiden. Untung sajalah pada saat lalu memang ada paman di MK ya, dan akhirnya juga Gibran setidaknya bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden walaupun belum cukup usianya. Dan akhirnya juga ada putusan MK yang pada saat lalu sungguh fenomenal sekali ya. Yang cukup unik lagi ya, di mana Pak Jokowi sudah dipecat dari PDIP, dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, kubu RK yang didukung oleh Pak Jokowi juga membatalkan gugatannya di MK. Dan yang cukup mengejutkan juga, Pak Luhut Binsar Panjaitan bahkan seolah tidak menyapa Wapres Gibran. Ini fenomena apa ini ya? Menurut saya ini ada rangkaian runtutan fenomena. Setidaknya Gibran dan Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan lah. Bahkan juga Gibran juga sudah tidak disapa oleh Pak Luhut, dan bahkan pada saat lalu Maurar Sirait hanya menampilkan foto Pak Prabowo Subianto dan Gibran tidak ditampilkan. Ini juga sudah kode-kode lah setidaknya ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, tim Ridwan Kamil kabur dan batal gugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Dengan demikian keputusan KPU Jakarta tak berubah, Pramono Rano menang 1 putaran di Pilgub Jakarta. Nah, ini juga menjadi spekulasi yang sangat wow sekali ya. Apakah tim Ridwan Kamil itu batal gugatan di MK memang tidak adanya bukti-bukti ya terkait kecurangan tersistematis, masif, dan terstruktur? Kalau misalkan tidak cukup bukti-bukti, pasti juga untuk menggugat di MK itu sangat sulit sekali ya, kalau tidak ada cukup bukti-bukti. Bayangkan kalau Pilpres yang lalu ya, kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD padahal juga sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat, tetapi juga di MK itu juga kalah telak. Dan bahkan pada putusan MK yang lalu setidaknya memutuskan menolak permohonan dari pasangan 01 dan 03. Apalagi kalau tim Ridho misalkan menggugat ke MK tanpa adanya bukti-bukti yang cukup, yang kuat, pasti juga akan ditolak lah. Menurut saya membatalkan gugatan ini juga pasti ada perhitungan yang matang ya. Apalagi Dharma Pangrekun juga membatalkan gugatan di MK karena masih mengkaji bukti-bukti dan lain sebagainya. Nanti jangan-jangan setelah menggugat ke MK malah kena dirinya sendiri. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu tim Ridho memberikan sayembara lah setidaknya untuk memberikan 10 juta bagi warga yang memberikan bukti-bukti kecurangan pada pilkada. Ternyata malah karena tim Ridho sendiri. Setidaknya ada sembako-sembako yang mengatasnamakan Ridwan Kamil dan Suswono dan lain sebagainya. Ya,